الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu ushul fiqh, masih dalam pembahasan atau masih dalam membaca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi ushul fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Taib. Manil qari? Antum? Siapa antum tunjuk? Umar mana, Umar? Oi, sahabatnya. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala qawluhu was-sa'i was-sabi wal majnun ghayru dakhilina fil khitab. الساهي اسم فاعل من سها يسمو سهوا فهو ساهي. قال أهل اللغة السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره. فالساهي في حال سهوه غير مكلف لأن مقتضى التكليف فهم المكلف بما كلف به. apa? لأن مقتضى التكليف فهم المكلف فهم المكلف بما كلف به. أيوة. وهذا لا يتم إلا بالانتباه ولهذا لا يجب سجود السهو على من سهى أيوة. في صلاته إلا بعد التذكر وزوال القدر وحينئذ يكون مكلفا. طيب. قال الشارح حفظه الله تعالى عند قول المؤلف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. Kata muallif Al-Juwaini rahimahullah, ada 3 orang atau 3 jenis manusia dari kalangan mukminin tentunya yang tidak masuk di dalam khitab, yang dimana asalnya orang-orang yang beriman masuk dalam khitab. Siapakah mereka? Kata beliau was-sahi. Pertama ada orang yang sahi. Sahi, nasi, ghafil, orang yang lupa, orang yang lalai. Was-sabi, sabi anak kecil. Wal majnun, dan orang yang gila. Ketiganya ini kata beliau ghairu dakhilina fil khitab, tidak masuk ke dalam khitab. Kata syarih hafizahullah, as-sahi ismu fa'ilin. Sahi itu isim fa'il. Min saha yashu sahwan fahuwa sahin. Dari kata saha yashu sahwan masdarnya, fahuwa sahin, isim fa'il. Qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata, as-sahu was-sahwa nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu. Apa artinya sahi kalau begitu? Sahu, kata beliau, kata para ulama lughah, atau sahwa sama, maknanya adalah nisyanu syai', melupakan sesuatu atau lupa terhadap sesuatu, wal ghaflatu anhu, dan juga lalai darinya. Wa dhahabul aqli ila ghairihi, dan juga hilangnya akal. Ada di antum ini? Afwan, dhahabu al-qalbi ila ghairihi, dan apa kalau dhahab ya? Berpalingnya hati ya. Berpalingnya hati dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Ini namanya sahwa atau sahu. Fasahi, tadi masdarnya. Sekarang kalau isim fa'il berarti apa maknanya? Fasahi, kata beliau, maka kata sahi itu, lafaz sahi, fi hali sahwihi, ghair mukallaf. Maka namanya as-sahi, orang yang lupa. Dalam keadaan dia lupa, maka dia tidak dihitung sebagai seorang mukallaf. Garisi hali sahwihi. Hali sahwihi. Ini garis bawahi. Karena ini qaid muhim. Ini qaid yang apa lagi namanya? Yang penting. Sekarang orang yang lupa, apakah dia mukallaf atau tidak? Mukhatab atau tidak? Tidak. Tapi perlu diketahui, tidak di khitabnya dia dan tidak di taklifnya itu fi hali sahwihi, pada saat dia lupa saja. Kenapa? Karena syarat dari taklif salah satunya apa? Akil, harus berakal. Nah, orang yang sahih
Apa tadi maknanya sahih? Dhahab al-qalb wa nisyan asy-syai' wal ghaflatu anhu. Paham ini? Dia hilang akal walaupun dalam waktu yang tertentu. Maka kata beliau, yang namanya sahih, orang yang lupa, dalam keadaan dia lupa, dia tidak mukallaf. Mafhum mukhallafanya, kalau dia sudah tidak lupa, mukallaf atau tidak? Mukallaf. Lianna muqtada at-taklif fahmu al-mukallafi lima kullifa bihi. Ini alasannya. Kenapa seorang yang lupa tidak masuk ke dalam deretan mukallaf atau tidak ditaklif dengan syariat? Karena keharusan dari taklif atau syarat dari taklif seorang mukallaf atau yang ditaklif, dia harus paham dulu kepada apa atau dengan apa dia ditaklif. Paham ini? Paham tidak? Wa hadza la yatimmu illa bil intibah. Dan namanya pemahaman terhadap apa yang kita diperintah dengannya itu tidak bisa terjadi atau tidak bisa sempurna kecuali dengan intibah. Intibah itu perhatian. Nah, orang yang lupa, ada enggak perhatiannya? Hilang perhatiannya. Ingat kembali tadi definisi sahwu. Nisyanu syai' wal ghaflatu anhu wa dhahabul qalbi ila ghairihi. Wa dhahabul qalbi ila ghairihi. Kalau hati itu telah pergi, maksudnya telah berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Salat, dia lupa rakaatnya karena hatinya berpaling kepada perkara yang lain. Dia ingat utangnya, dia ingat makan siangnya belum ditutup padahal ada kucing di rumah. Ini apa namanya? Intibah atau ghaflah? Dia punya intibah, perhatian, atau dia lalai? Lalai. Nah, sedangkan taklif, dia harus intibah. Berarti dia mukallaf atau tidak? Tidak. Walihada la yajibu sujudus sahwi. Masya Allah. Ini perumpamaan. Perumpamaan ini. Supaya lebih mempertajam pemahaman kita. Oleh karena itu kata beliau, tidak wajib sujud sahwi ala man saha fi salatihi illa ba'da tadzakkuri wa zawalil udri. Makanya tidak wajib orang sujud sahwi kalau ada orang yang lupa dalam salatnya sampai dia sampai dia ingat atau setelah hilang udurnya. Sekarang anggaplah orang melupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salatnya. Anggap dia lupa takbiratul ihram. Langsung dia sedekah. Tapi dia lupa. Begitu rakaat yang ketiga dia ingat. Atau anggaplah orang yang rakaat kedua atau rakaat keempat dia lupa berapa rakaat. Dia lupa. Sekarang wajib atasnya apa? Sujud sahwi. Dia kurangi, makanya wajib sujud sahwi. Tapi kapan dia wajib sujud sahwi? Pada saat dia ingat. Kalau dia tidak ingat, tidak wajib. Pahamin? Baik. Wa hina idin yakunu mukallafan. Dan pada saat itulah, pada saat orang yang lupa tadi dalam sholatnya, tatkala dia ingat, pada saat dia ingat itulah dia menjadi seorang mukallaf. Iqra. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله والصبي والإنسان من الولادة إلى أن يفطم ويطلق على الصغير دون الغلام. والصبي غير مكلف سواء كان مميزا على القول الراجح أم غير مميز، وهذا بالإجماع. وقوله والمجنون هو فاقد العقل وهو من لا يطابق كلامه وأفعاله الكلام وهو من لا يطابق Apa kira-kira ini? Ini failnya. من لا يطابق كلامه وأفعاله كلاما وأفعالا كلام وأفعال العقلاء. طيب. وهو lanjut. وهو غير مكلف لقوله رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر. Dari apa ini? Kabura yakburu. وفي رواية حتى يحتل.
وفي رواية حتى يبلغ وفي رواية حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل وفهم الخطاب ومن لا يفهم لا يصح تكليفه بعدم قصد الامتثال. Baik, Masya Allah. Sebelumnya faedah, antum bisa ta'liq di kata mukallaf. Disebutkan oleh para ulama, wa yadkhul fis sahi aidan an-nasi wal mukhti wal mukrah. Termasuk juga di antara atau termasuk dalam sahi orang yang lalai, termasuk juga orang yang lupa, nasi, mukhti orang yang salah, tidak sengaja, dan mukrah orang yang dipaksa. Termasuk semua dalam sahi. Iya kan? Nasi kenapa? Karena sahwa, nisyan, asyai. Mukhti, orang yang tidak sengaja. Kenapa kira-kira? Masuk dalam definisi sahwa juga. Karena sahwa juga al-ghafla'an anisyai. Dia lalai terhadap sesuatu. Ya orang tidak sengaja, ya lalai. Dan orang yang dipaksa juga, kenapa masuk dalam sahu? Kira-kira? Karena hatinya itu disibukkan dengan perkara lain. Paham ini? Dia mau sholat, tapi dipaksa. Jangan sholat. Akhirnya apa? Hatinya tersibukkan dengan itu tadi, paksaan itu. Makanya kata para ulama, wa yadkhulu fis sahi aidan an-nasi wal mukhti wal mukrah. Masuk juga dalam cakupan sahi orang yang lupa, orang yang salah atau tidak sengaja, dan orang yang dipaksa. Qala asy-syarih hafizahullah inda qauli al-muallif as-sabi. Kemudian beliau mulai merinci setelah sebelumnya beliau menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang tidak masuk dalam taklif dan khitab, yaitu orang yang lupa, anak kecil, dan orang yang gila. Kemudian beliau merinci orang yang lupa tadi, yang pertama. Sekarang beliau merinci yang kedua, as-sabi. Kata beliau, wahuwal insan. Siapa itu as-sabi? Wahuwal insanu minal wiladati ila an yuhtama. Dia adalah manusia, insan, tapi berapa takarannya? Dia manusia yang lahir mulai dari wiladah, hari kelahirannya, ila ayyuftama, sampai dia disapi. Tahu disapi? Disusui. Ya kan? Menyapi kan? Sampai dia disusui. Berapa biasa umurnya anak ini? 2 tahun. Ini pengertian as-sabi. Jadi dia anak kecil, ya, mulai dari waktu lahirnya sampai dia berusia 2 tahun kurang lebihnya. Ini salah satu definisi, dan didefinisikan juga dengan definisi yang lain. Makanya kata beliau, wa yutlaqu ala saghir dunal gulam. Dan sabi juga ini terkadang diitlakkan untuk makna yang lain, yaitu bermakna as-saghir, anak yang kecil. Paham ini? Yang jelas anak kecil ini ya lebih dari 2 tahun pun yang jelas dia saghir. Dunal gulam. Gulam ini maksudnya belum balik. Gulam itu kan anak yang sudah balik. Berarti kalau dunal gulam, ini sebelum menginjak usia balik. Jadi ada 2 definisi ya, terhadap sabi. Ada apa? Maksudnya? Yang disapikan pertama. Definisi yang pertama, wahwal insanu minal wilada ila ayyuftama. Ini definisi pertama untuk sabi. Disapi itu disusui. Iya, maksudnya sampai dia disapi, maksudnya setelah lepas masa susuannya, toh? Berarti berapa? Usia 2 tahun. Jadi yang pertama, as-sabi kadang diitlakkan untuk menunjukkan makna anak kecil mulai dari waktu dia dilahirkan sampai dia setelah disusui atau waktu disapihnya dia, yaitu umur 2 tahun. Dan terkadang juga dia digunakan untuk mendefinisikan anak kecil walaupun lebih dari 2 tahun selama dia belum balik. Ini sabi. Kata beliau, was-sabi ghairu mukallaf. Sabi, anak kecil itu tidak ditaklif. Sawa'un akana mumayyizan alal qawlir rajih
am ghairu mumayyizin wa hadza bil ijma'. Baik seorang anak kecil itu telah mumayyiz ataupun tidak, maka tetap yang namanya sobi mukallaf atau tidak? Oi, tidak mukallaf. Hanya saja mereka berselisih ya pada anak kecil yang sudah mumayyiz. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia mukallaf, tapi beliau isyaratkan di sini kalau yang rajih menurut beliau bahwa anak kecil selama dia sobi, mau dia mumayyiz atau tidak, tetap apa? Tidak mukallaf. Adapun kalau dia tidak mumayyiz maka disepakati. Ini dia. Maka disepakati. Baik. Dan ini adalah pendapat al-jumhur. Ini pendapat yang ala qaulir rajih, ya, taklik di situ. Wa bihi qala al-jumhur wa riwayah anil Imam Ahmad. Wa bihi qala al-jumhur wa riwayah anil Imam Ahmad. Wa bihi qala al-jumhur wa riwayah anil Imam Ahmad. Ya. Alal qaul ar-rajih. Ya. Ini adalah pendapat jumhur dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad punya 3 riwayat. Tapi bukan pembahasan kita di sini. Yang jelas kita tahu pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa anak kecil maupun dia mumayyiz tetap bukan mukallaf. Ini pendapat yang rajih, ya, pendapatnya jumhur dan riwayat dari Imam Ahmad. Paham jadi anak kecil? Saya kira paham di sini. Wa qauluhu, thumma qala hafizahullah wa qauluhu wal majnun. Nah, sekarang beliau masuk ke dalam al-majnun, orang yang gila. Wa huwa faqidul aqli. Siapa ini orang yang majnun? Dia adalah orang yang hilang akalnya. Dia adalah orang yang hilang akalnya. Tapi perlu ditaklik, dikoit di sini, biduni fi'lin minhu. Hilangnya akalnya itu bukan karena sebab perbuatannya sendiri. Kenapa kita harus koit dengan jumlah ini? Kata para ulama, li ikhraj as-sakran, untuk mengeluarkan orang mabuk. Orang mabuk pada saat dia mabuk, hilang tidak akalnya? Hilang. Apa dalilnya? Ya waqi', ayat juga. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali kalian mendekati masjid-masjid kami kalau kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Sampai kalian bisa memahami apa yang kalian ucap. Berarti pemahaman ayat, orang yang mabuk, dia paham tidak apa yang dia ucapkan? Tidak, berarti hilang akal. Tapi orang yang mabuk ini, apakah sama dengan orang yang gila? La, karena orang yang mabuk, dia hilang akalnya karena perbuatannya sendiri. Adapun orang gila, ada orang yang mau kasih gila dirinya? Tidak ada. Makanya perlu dikoit di sini, al-majnun, huwa faqidul aqli, ada koitnya. Biduni fi'lin minhu. Dengan syarat hilangnya akalnya bukan karena sebab perbuatan dirinya. Kenapa? Karena orang yang hilang akalnya karena sebab perbuatan dirinya, ini orang gila atau orang mabuk? Orang mabuk. Sama dengan orang gila? Beda. Wa huwa man la yutabiqu kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'alal uqala. Kalau begitu siapa itu orang gila? Dia adalah orang yang hilang akalnya. Bagaimana kita bisa tahu ini? Kalau kita lihat ucapannya atau perbuatannya itu tidak sama dan tidak sejalan dengan ucapan dan perbuatannya orang berakal. Orang berakal pakai baju, orang gila telanjang. Orang berakal makan dan minum dari tempat yang bersih, ya orang yang gila makan dari mana? Masbalah, tempat sampah. Ini kata beliau, dia adalah orang yang ucapannya dan perbuatannya ghairu mutabiq, tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan orang berakal. Baik. Dan di sini ada faedah.
Disebutkan oleh para ulama bahwa al-majnun, orang yang gila itu terbagi menjadi dua. Al-majnun naw'an. Orang yang gila terbagi menjadi dua. Dan ini, pembagian ini juga bermanfaat di dalam hukum nanti. Yang pertama, ada orang yang gila tapi mutbaq. Mutbaq. Muto, pakai to, mutbaq. Pakai ko dan qaf, mutbaq. Nah, ini maksudnya orang gila yang mutbaq, orang yang gila selamanya. Orang yang gila selamanya, istiqomah di atas kegilaannya. Karena ada orang yang gila berubah-berubah. Dan ini kami pernah alami, maksudnya kami pernah lihat. Bukan alami ya. Kalau alami bahaya, berarti saya pernah gila. Yang pertama mutbaq. Ini orang yang gila selamanya. Yang kedua ghair mutbaq. Kebalikannya. Orang yang gila tapi tidak selamanya. Bercabang dari ini nanti hukumnya berbeda. Kalau orang yang gila selamanya, kata para ulama, fahuwa ghairu mukallafin bil ijma'. Kalau orang yang gila selama-lamanya, ya para ulama sepakat kalau dia tidak termasuk dalam mukallaf selama-lamanya. Yang dipermasalahkan sekarang, bagaimana kalau orang gila setengah-setengah? Maksudnya kadang dia gila, kadang dia sembuh. Nah, ini biasa orang yang stres, dikasih obat tapi tidak dia minum obatnya. Nah, dulu ada di Baju Rupa seperti itu dulu. Dulu ada seorang wanita masyhur di Baju Rupa. Kalau kita ronda, bagus itu wanita, perempuan. Dia kerjanya cari-cari sampah, cari-cari gelas, bagus, sehat. Tapi kalau habis obatnya, hati-hati antum. Habis antum. Ini seperti itu. Ini gilanya apa? Mutbaq atau ghair mutbaq? Ghair mutbaq. Kadang dia gila, kadang dia sehat. Bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, hukumnya itu tergantung dari keadaannya. Kalau dia sedang gila, mukallaf atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia sembuh, mukallaf atau tidak? Mukallaf. Paham ini? Baik. Maka misalnya dia masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dia puasa. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, separuh dari bulan Ramadan telah lewat, dia gila. Puasa atau tidak? Tidak. Lepas puasanya. Wajib tidak qada kalau misalnya pertengahan Ramadan dia gila. Tapi begitu masuk bulan Syawal dia sehat kembali. Wajib tidak dia qada puasanya yang kemarin dia gila di situ? Tidak, kan dia tidak mukallaf. Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, ini pembahasan. Sekarang kesimpulannya. Kata beliau wahwa, dan apa yang telah berlalu ini, mulai dari sahi, sabi, majnun, ghairu mukallaf, tidak termasuk dari mukallaf. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hadits Nabi alaihi salatu wasallam, rufi al-qalamu an thalathah. Telah diangkat pena dari 3 orang. Ya, pena maksudnya ini kewajiban. Taklif, ini pena. Jadi diangkat kewajiban dan taklif dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ini masuk dalam mana ini? Majnun, sobi atau sahi? Sahi. Kenapa? Karena orang yang tidur, dia ghafil. Dia tidak sadar. Tidak sadarkan diri. Paham ini? Taib. Wa anis sobi hatta yakbur. Yang kedua, dari anak kecil sampai dia dewasa. Di sebagian riwayat disebutkan sampai dia mimpi basah. Di sebagian riwayat yang lain sampai dia balik. Dan di sebagian riwayat yang lainnya sampai dia yashibbu. Apa yashibbu ini? Ya, menjadi seorang pemuda. Sama sebenarnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, anil majnun hatta yakil. Dan kewajiban juga diangkat dari orang yang gila sampai dia kembali berakal. Faja'ala syari'u al-bulugha alamatan li dhuhuril aqli wa fahmil khitab wa man la yafhamu la yasihhu taklifuhu li adami qasdil imtithal. Maka kesimpulannya syariat menjadikan al-bulugh. Apa al-bulugh?
masa balik sebagai alamat atau tanda zuhurul aql, nampaknya akal atau berfungsinya akal, dan juga sebagai tanda bahwa orang yang balik itu telah memahami khitab syar'i. Maka barang siapa yang tidak bisa memahami maksudnya khitab syar'i, la yasihhu taklifu, maka tidak syah taklifnya. Maksudnya tidak boleh ditaklif. Tidak bisa dibebani oleh syariat karena dia tidak paham. Bagaimana caranya kita mau suruh anak kecil sholat, sedangkan anak kecil belum paham apa itu sholat. Bagaimana caranya? Paham ini. Begitu pula bagaimana cara kita mengajari atau memerintahkan orang yang gila untuk sholat, sedangkan orang gila tidak berakal. Jangankan untuk memahami apa yang kita ucapkan atau memahami tentang sholat, dia paham tentang apa kita ucapkan saja tidak. Begitu pula orang yang sahih, yang ghafil, orang yang tidur, bisa tidak kita pergi suruh sholat? Tidak bisa, ghafil dia. Paham ini? Maka kata beliau, siapa yang tidak bisa memahami khitabus syar'i, maka bisa ditaklif atau tidak? Tidak. Li'adami qasdil imtisal. Ini juga intinya. Karena tidak ada maksud untuk imtisal. Nah, inti dari perintah kewajiban apa? Imtisal. Nah, bagaimana caranya orang bisa diwajibkan kalau tidak ada imtisalnya, tidak ada maksud untuk melakukan perintah tersebut. Iqra. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف تقولون إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع وجوب الزكاة وعروش الجناية وقيم المتلفات في مالهما. فالجواب أن هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع، وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل. وتوضيحه أن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد. فمتى وجد السبب وجد الحكم، فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة، سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو للصبي أو لصبي أو لمجنون. Nah, lanjut. وكذا نقول إذا وجد الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه مهما كان المتلف والله أعلم. Baik, jazakumullah khair. Sekarang masalah. Kata beliau fa'in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa taqulun inna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafin ma'a wujubi zakati wa urushi al-janayat wa qiyami al-mutlafat fi malihima. Sekarang ada suatu masalah bahwa dalam pembahasan tentang harta atau hak seorang anak kecil dan orang gila itu tetap diwajibkan atasnya. Contoh seperti di beberapa masalah yang telah disebutkan oleh muallif. Permasalahan zakat telah berlalu bahwa seorang anak kecil dan orang yang gila mukhatab atau tidak? Tidak. Mukallaf atau tidak? Tidak. Tapi khusus dalam pembahasan zakat tetap wajib baginya mengeluarkan zakat. Kalau bukan dia, maka walinya. Anak kecil sampai waktu zakat wajib tidak dikeluarkan zakatnya? Wajib. Kalau tidak ada hartanya, siapa yang keluarkan? Orang tuanya. Orang gila juga begitu. Kalau telah datang waktu zakat, telah sempurna nisabnya, wajib tidak dia keluarkan zakat? Wajib. Kalau tidak ada hartanya, siapa yang keluarkan? Walinya. Begitu pula pada urush al-janayat. Ya. Denda terhadap janayat. Janayat ini apa bahasa bagusnya?
pelanggarannya. Iya, pelanggaran mungkin. Denda terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Seperti nanti hukum-hukum had. Hukum-hukum had. Nah, ini wajib atas mereka. Seperti ada orang yang dolimi orang lain, dia potong tangannya, dia cungkil matanya, dia robek telinganya. Nah, ini kalau ada anak-anak yang melakukan seperti ini atau orang gila, wajib tidak dia digitukan juga? Wajib. Walaupun dia mukallaf atau tidak? Tidak. Paham ini? Kalau bukan dia digitukan, maka keluarganya yang wajib membayar dia namanya. Atau denda. Begitu pula pada apa? Qiyami al-mutlafat. Sesuatu yang dirusaki, ini al-mutlaf. Dari kata talafa. Yatlaf. Tulifa yutlaf. Mutlaf. Sesuatu yang dirusaki. Ada anak kecil, dia main bola, dia tendang kaca mobilnya orang, pecah. Apakah cukup dengan dia bilang, kita lagi latihan tante? Tidak cukup. Tapi harus dia bayar harus dia bayar denda. Begitu pun orang gila. Orang gila tiba-tiba ada korek api, dia bakar barangnya orang. Dibiarkan? Dibiarkan tidak? Tidak. Disuruh bayar denda. Sekarang di sini muncul pertanyaan. Antum bilang orang gila sama anak kecil tidak mukallaf. Karena dia tidak paham. Tapi kenapa kalau dia merusak atau ada kewajiban hak di dalam harta, tetap harus dia keluarkan? Apa jawabannya? Kata beliau, fal jawab. Maka jawabannya, anna hadza laisa min khitabit taklif. Masalah-masalah yang seperti ini, hak-hak dalam harta, ini tidak masuk dalam khitab taklif. Wa innama huwa min khitabil wada'. Namun tiada lain, khitab yang berupa atau seperti masalah ini termasuk dalam khitabil wada'. Wa huwa la yushtaratu fihi at-taklifu bil bulughi wal aqli. Dan namanya khitabul wad'i. Dipersyaratkan tidak? Harus ada bulugh atau akal? La, tidak dipersyaratkan orang untuk balik dan berakal. Wa tawdihuhu. Ini penjelasannya. Bagaimana itu bentuknya yang dibilang khitabil wada' pada masalah ini? Kata beliau, anna hada, permasalahan ini, permasalahan tentang apa? Harta, hak-hak dalam harta, kewajiban-kewajiban dalam harta, mimbabi rabtil ahkami bi asbabiha. Ini termasuk dalam permasalahan yang hukumnya terikat dengan suatu sebab. Maknanya anna syar'a wada'a asbaban taqtadi ahkaman tatarattabu 'alaiha. Maknanya bahwasanya syariat ini telah menetapkan suatu sebab yang dengan sebab ini nanti akan terhasilkan suatu hukum. Tahqiqan lil adli fi khalqih, yang dimana hal ini merupakan bentuk perealisasian, perwujudan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Wa riayatin limasalihil ibad wa riayatan, dan juga bentuk penjagaan terhadap maslahah hamba-hambanya. Famata wujidas sabab, maka kalau begitu untuk masalah-masalah yang telah berlalu tentang hak-hak harta, karena dia merupakan sesuatu yang hukumnya diikat oleh sebab, kata beliau, maka kapan datang sebabnya atau kapan didapati sebabnya, wujidal hukum, maka hukumnya juga ada. Faida, dia beliau sekarang contohkan, faida wujidan nisabu wajibatiz zakatu, maka kalau begitu pada permasalahan zakat, kapan ada sebabnya, ada hukumnya. Sekarang hukumnya zakat. Apa sebabnya hukum zakat? Adanya nisab atau terpenuhinya nisab. Maka kapan terpenuhi sebab? Ada hukum. Berarti kapan terpenuhi nisab? Wajib zakat. Sawa'un kana nisabu libaligin aqilin aw lisabiyin aw limajnun. Baik nisab itu
itu terpenuhi pada orang yang balik dan akil ataupun bukan pada mereka, pada anak kecil dan juga orang gila. Maksudnya kapan terpenuhi nisab? Baik pada orang yang waras, orang yang berakal, orang yang balik, ataupun anak kecil ataupun orang gila. Wajib tidak baginya zakat? Wajib. Kemudian kata beliau, wa kadza naqul idza wujidal itlaf. Sekarang masalah yang lain. Begitu pula dalam permasalahan itlaf, kalau terjadi perusakan, wajabat dhamanu idza lam yarda sahibul haqqi bi isqati haqqihi. Maka tetap wajib dhaman. Dhaman ini ganti rugi. Apabila sahibul haqqi, orang yang punya hak tadi yang telah dirusaki itu tidak ridho untuk menghilangkan haknya. Maksudnya dijatuhkan haknya, ya dia tidak ridho untuk dihalalkan haknya. Mahma kanal mutlif, bagaimanapun usahanya orang yang merusak tadi dan bagaimanapun keadaannya, mau dia akil, balik ataupun dia gila ataupun anak kecil, tetap wajib ganti rugi. Ganti rugi. Inti dari permasalahan ini, kewajiban zakat atau seorang sobi, anak kecil dan orang gila, memang dia tidak termasuk dari apa? Dari mukhotob. Tapi dengan khitab taklifi. Kenapa? Karena nanti ada suatu masalah seperti pada hak dan kewajiban pada harta seperti zakat, ganti rugi barang yang dirusaki dan semisal dengannya. Orang gila dan anak kecil tetap wajib untuk menunaikannya. Kenapa? Karena hak-hak ini bukan termasuk dari khitab taklifi, melainkan khitab wad'i. Dia adalah perintah yang Allah perintahkan bukan kepada si mukallafnya. Bukan kepada si mukallaf. Tapi kepada siapa? Kepada siapa kira-kira? Kepada si harta itu. Kepada si hartanya. Paham ini? Contoh pada zakat, diriwayatkan dalam Sahihain, Nabi SAW bersabda, akhbiruhum annallaha farada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kabarkan kepada mereka. Ini kalau saya tidak salah hadis qudus ini, mungkin kita bisa cari nanti. Kabarkan kepada mereka, ini kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekatan, suatu sedekah berupa zakat fi amwalihim, pada apa? Pada harta, bukan fi anfusihim, bukan pada diri-diri mereka. Maka zakat ini kewajiban harta. Mau orang yang diwajibkan gila atau waras, anak kecil atau orang dewasa, tetap wajib zakat atau tidak? Tetap. Kenapa? Karena ini bukan kewajiban mukallaf, tapi kewajiban pada harta. Bagaimanapun keadaan mukallafnya, selama hartanya terpenuhi syaratnya untuk dikeluarkan zakat, wajib tidak zakat? Wajib. Paham ini? Baik. Ini diantara dalil yang menunjukkan atasnya. Baik. Sebenarnya ada satu lagi faedah, tapi telah lewat pembahasannya ini tentang as-sobi. Karena ini juga penting tentang haddut tamyiz atau dhab at-tamyiz. Takaran atau ukuran seseorang atau seorang anak kecil itu dikatakan tamyiz. Para ulama berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan tatkala anak itu telah mencapai 6 tahun, maka dia telah tamyiz. Dan yang kedua adalah madhab jumhur, pendapat jumhur. Jumhur mengatakan tidak, bukan 6 tahun. Tapi tatkala anak kecil itu telah sempurna 7 tahun, masuk ke dalam tahun yang ke-8. Dan yang sahihnya wallahu ta'ala alam, bahwasanya tamyiz tidak ada takarannya, tidak ada takaran tertentu baginya.
tiada lain dhabt atau takarannya adalah fahmul khitab wa raddil jawab. Kapan anak kecil itu sudah bisa mengerti khitab? Dia diperintah, dia paham. Dia dilarang, dia paham. Dan juga kapan anak kecil itu bisa raddil jawab? Dia bisa menjawab atas suatu khitab. Dia ditanya, dia bisa jawab. Ini sudah mumayyiz. Tidak ada takaran usia tertentu bagi seorang anak kecil. Ini yang rajihnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.